Halo teman-teman, kembali lagi bersama gua Yunepto di sini. Di video kali ini kita akan lebih tepatnya adalah membahas ya atau ngobrol gitu. Jadi di sini kita akan membahas atau ngobrol tentang Shiba Inu token atau SHIB token ya. Jadi kalau kalian tahu kemarin itu di exchange ya, harga Shiba token itu mulai mengalami peningkatan kembali gitu loh dan sempat mencetak all-time high baru. Namun tiba-tiba harganya itu anjlok. Nah, anjloknya kenapa? Anjloknya adalah karena ada sebuah Twitter ya, di mana si Twitter ini adalah Shiba Inu Army. Dia melakukan tweet dan mention si Elon Musk, dan ternyata Elon Musk itu membalas dengan menjawab itu tidak. Nah, itu isinya apa? Nah, nanti kita bahas ya. Namun sebelum mulai, gue mau bilang dulu di sini gue nggak ada namanya membela atau menjatuhkan salah satu pihak. Jadi di sini gue hanya memberikan pandangan analisa atau hasil yang gue lihat gitu loh. Jadi di sini bisa dibilang ya gue berusaha netral, namun gue tetap memberikan apa yang gue rasakan gitu mengenai tentang Shiba Inu token ini. Oke. Sekilas pembahasan sedikit tentang Shiba token. Jadi kalau kalian lihat Shiba token itu kan adalah sebuah token ya. Dia ada sebuah token di mana total supply dia di angka 1 kuadriliun, lalu di awal itu 50%-nya atau 500 triliunnya itu di burn atau dikirim ke wallet Vitalik Buterin atau selaku pemilik Ethereum atau pencipta Ethereum. Namun waktu itu pasti kalian masih ingat waktu itu si Vitalik ini pernah menyumbangkan beberapa token Shiba Inu itu ke India untuk korban COVID ya. Namun itu menyebabkan harga token Shiba itu anjlok gitu loh. Menyebabkan token Shiba itu anjlok parah, lalu sisanya itu di burn sama si Vitalik setelah diprotes. Oke. Nah, kalau kalian tahu ya, Shiba Inu ini dibilang sebagai Dogecoin killer ya. Dibilang sebagai atau digadang-gadang sebagai Dogecoin killer. Ini perlu digaris bawahi dulu. Menurut gue pribadi, gue nggak setuju ya. Gue nggak setuju disebut dengan Dogecoin killer. Kenapa? Karena fungsinya itu berbeda ya. Perlu kalian ketahui fungsinya itu berbeda. Kenapa berbeda? Karena Doge itu adalah sebuah koin di mana dia punya blockchain-nya sendiri, dan fungsi dia itu hanya untuk melakukan transaksi, yaitu mengirim dan menerima koinnya. Sedangkan Shiba token itu adalah sebuah DeFi ya. Jadi kalau kalian ke website Shiba token itu ada Shiba Swap, ada NFT, ada ekosistemnya di sana. Kalian bisa melakukan staking ya, kalian bisa melakukan yield LP farming dan lain-lainnya. Itu adalah Shiba token. Jadi Shiba token ini merupakan sebuah DeFi. Kalau dibilang dia sebagai Uniswap killer, dibilang sebagai pancake killer ya mungkin masih bisa ya, karena apple to apple, sama-sama jenisnya itu DeFi, sama-sama jenisnya token. Tapi kalau dibilang sebagai Dogecoin killer, gue pribadi nggak setuju gitu loh. Jadi kalian coba pikirin baik-baik aja ya, apakah yang gue bilang ini masuk akal atau enggak. Karena ya Shiba Coin, Shiba Inu ada token, sedangkan Dogecoin adalah koin. Ya, dia punya blockchain sendiri dan fungsi dia itu hanya untuk transaksi, seperti kayak Bitcoin, kayak gitu. Oke ya, itu kita talk dulu guys bawahi. Kita masuk ke topik utama ya. Jadi kemarin itu kan dia sempat mencapai all-time high baru ya, ke ATH baru, namun ternyata sempat anjlok gitu loh. Anjlok gara-gara apa? Gara-gara ada sebuah Twitter ya yang ditweet oleh Shiba Inu holder. Jadi ini adalah Shiba Inu Army ya, kita nggak tahu siapa. Dia ketik begini, hey at Elon Musk ya. Jadi dia mention Elon Musk, how much SHIB you are holding ya. Jadi dia menanyakan kepada Elon Musk, berapa banyak token Shiba yang lu pegang ya, lu hold. Nah, ternyata si Elon Musk bales non atau tidak ada. Oke. Jadi Elon Musk bilang tidak ada dan langsung harganya anjlok. Nah, seketika market marah dong, ya kan? Market Shiba anjlok, Elon Musk disalahkan gitu. Elon Musk disalahkan oleh pihak para holder dari Shiba karena dianggap menjatuhkan token Shiba. Kalau gue di posisi Elon, sebenarnya gue agak kesel juga kalau gue di posisi Elon. Coba kalian memposisikan diri kalian di posisi Elon, ya. Dia nggak pernah namanya itu mempromosikan atau dia bilang dia nge-hold tentang Shiba, namun
banyak project token yang tipenya itu meme coin atau koin anjing itu selalu dikait-kaitkan dengan Elon Musk. Kalau kalian di posisi dia pasti sama dong merasakan, yaitu kesel gitu. Mungkin memang sudah puncaknya si Elon Musk itu udah kesel, akhirnya dia meladeni si buy and holder ini. Dia bilang nggak ada gitu loh. Lalu si Cybertruck ini bilang bagaimana dengan Floki? Ya, dia bilang tentu saja enggak gitu. Dia hanya memiliki yaitu Bitcoin, Ethereum, dan Doge. Hanya ada 3 itu aja yang dia bilang. Oke, bagi dia 3 ini memiliki value atau nilai. Sampai sini kita garis bawahi dulu ya. Jadi kalian harus posisikan diri kalian di posisi Elon juga, apa yang dia rasakan gitu. Karena setiap ada berbagai token meme coin di luar sana itu selalu dikaitkan oleh Elon gitu loh. Dan kalau kalian mau tahu, Shiba itu kan sebenarnya diluncurkan itu udah lama banget ya. Kalian bisa baca sendiri di sini. Shiba itu diluncurkan pada Agustus 2020. Ya, Agustus 2020, namun Shiba itu tidur, ibaratnya nggak dikenal sama orang lah, ya, nggak terkenal sama sekali. Namun dia mulai terkenal, mulai mencuat ketika Elon Musk itu mempromosikan atau men-tweet tentang Dogecoin. Ya, jadi ketika Dogecoin itu tinggi, naik gila-gilaan, akhirnya orang mulai menemukan Shiba Inu ini dan dikaitkan oleh ke Elon. Itu yang menyebabkan Shiba Inu itu dikenal orang sampai market rank itu 13. Ya, mau kalian setuju atau enggak, ya, kita harus lihat realitanya gitu loh. Memang bahwa Shiba Inu ini berhasil karena ada nama Elon di sana di awalnya gitu. Kalau Elon itu nggak pernah tweet tentang Shiba Inu, anjing Shiba Inu, pasti Shiba Inu token ini itu nggak akan dikenal oleh orang. Itu yang perlu kita yakini gitu, atau yang perlu kita apa sebutannya ya? Kita akui gitu loh, karena ya mau nggak mau ya memang inilah realitanya, itu yang terjadi. Walaupun suka nggak suka, gue pribadi sebenarnya nggak suka, tapi ya gue harus akui itu terjadi gitu loh. Ya, next. Jadi setelah tweet ini keluar, harga Shiba itu memang sempat turun ya, namun untungnya sih tim atau holdernya Shiba itu tetap solid gitu. Untungnya sih mereka tetap solid, mereka tetap bertahan, melakukan hold, nggak jual tokennya, nggak ngedam. Mereka percaya bahwa mereka bisa berhasil tanpa adanya Elon Musk. Ya, sebenarnya sih ya begitulah yang terjadi ya. Nah, lalu kita bisa lihat di sini. Shiba Inu juga sebenarnya mengalami kenaikan, itu nggak cuma faktor oleh Elon juga. Memang awalnya itu oleh Elon, cuma kemarin itu kenaikan karena dia sudah melakukan burning token ya. Jadi ada 900 juta token Shiba yang sudah di burn pada bulan 10 ini gitu loh. Jadi kemarin tuh di burn, akhirnya itu menyebabkan harganya itu naik. Dan juga ada peran whale di sana. Jadi kalian harus mengakui ada peran whale, ada peran Elon, ada peran burning token, ya. Itu kan harus akui gitu loh. Ya, jadi ya kita lihat pasarnya gimana. Lalu nantinya katanya sih November 2021 atau bulan depan itu ada burning token lagi untuk Shiba token. Namun ini baru katanya karena belum ada tanggal pastinya kapan dilakukan burning dan berapa jumlah token yang akan di burn. Seperti itu. Oke ya. Jadi dia kemarin sudah burn 900 juta, kita harap nanti ke depannya sih di bulan depan bakal ada burn lagi dalam jumlah besar ya. Nah, ini kita bahas sedikit. Jadi kalau kalian tahu, ini yang gue rasakan ya, menurut gue kenapa Vitalik melakukan sumbangan ke India, tapi kenapa dia sumbangan itu pakai Shiba token, bukan pakai Ethereum. Ya, secara logika, Vitalik adalah si pencetus atau pencipta blockchain-nya Ethereum gitu loh. Dia pasti mendapatkan reward atau hasil atau keuntungan dari jaringan Ethereum. Itu udah pasti. Nah, kenapa dia nggak mau melakukan donasi ke India itu menggunakan Ethereum token? Make sense dong, masuk akal dong. Dia pasti ada punya Ethereum token. Kenapa dia nggak sumbangin itu aja? Kenapa harus Shiba? Kalau dari menurut pandangan gua, alasannya adalah Vitalik ini nggak suka dengan kesuksesan Shiba. Itu menurut pandangan gue pribadi. Kenapa? Karena kita melihat dari berbagai hal-hal yang sudah terjadi gitu. Kalian tahu sendiri, Elon Musk dan Vitalik adalah dua orang yang salah satunya memegang memegang koin Doge paling banyak ya. Salah satu yang memegang Dogecoin itu dalam jumlah besar gitu. Kalau mereka modam ya harga bisa anjlok gitu. Cuma
mereka ini dua ini sangat mendukung Dogecoin, bahkan sampai Vitalik itu dan Elon itu bergabung dengan Dogecoin Foundation untuk meningkatkan kinerja blockchain dan supaya lebih murah lagi transaksinya ya, untuk khusus Dogecoin doang. Tujuannya apa? Tujuan Elon Musk itu adalah supaya dia bisa bangun koloni di Mars atau uangnya menggunakan Dogecoin. Itu tujuan Elon Musk. Sedangkan kalau tujuan Vitalik, gua rasa adalah karena dia invest di Dogecoin, karena dulunya di awal Vitalik itu sudah melakukan investasi sebesar 25.000 USD dollar dalam bentuk Dogecoin ya gitu. Jadi makanya kenapa ketika Dogecoin itu nggak berhasil naik, nggak berhasil tembus 10.000, malah turun, si Vitalik dan Elon itu pasti ada rasa ya kecewa atau kesal gitu. Akhirnya apa? Akhirnya mereka mengambil langkah berupa yaitu menjatuhkan meme koin lainnya atau meme token lainnya. Itulah yang terjadi dengan Shiba. Jadi ini menurut pandangan gue pribadi, kalian nggak harus setuju ya, kalian nggak harus setuju, itu bebas, terserah kalian. Kalian pengen setuju silakan, nggak setuju juga boleh, itu bebas, hak kalian. Di sini gue hanya mengutarakan pendapat gue aja ya, jadi kita diskusi aja gitu, diskusi happy lah, nggak usah bawa emosi lah. Jadi intinya sih seperti itu yang gue rasakan. Jadi ya Elon dan Vitalik itu nggak suka dengan kesuksesan Shiba token. Namun mereka itu hanya hold atau berfokus pada Dogecoin. Kalau Dogecoin naik, yaitu berdua menjadi kaya raya banget gitu loh. Ibaratnya bisa membeli sebuah negara mungkin ya, mungkin karena mereka berdua adalah salah satu pemegang Dogecoin terbanyak. Kalian bisa cek aja di blockchainnya Dogecoin, nggak bisa cek walletnya ya. Kalian cari yang terbesar itu megang berapa persen dari total supply ya. Walaupun kita nggak tahu itu namanya punya siapa, tapi ya kita bisa meyakini Elon Musk dan Vitalik itu pasti memegang dalam jumlah besar, karena mereka itu selalu menggembur-gemborkan tentang Dogecoin dibandingkan yang lainnya. Oke, jadi itu sih pandangan pribadi gue ya. Dan juga Shiba Inu token sempat mengalami penurunan ketika si pihak India itu sudah mulai melepaskan token Shibanya itu untuk dicairkan menjadi fiat. Ya, jadi kemarin itu juga memang terjadi penurunan itu akibat penjualan dari pihak si Indianya untuk yaitu membeli oksigen, tabung oksigen, masker dan lain-lain, kebutuhan-kebutuhan medis ya, seperti itu. Oke, jadi itu sih menurut gua atau hasil analisa gua tentang Shiba Token, Elon Musk, Vitalik Buterin, dan Dogecoin. Lalu apakah kedepannya Shiba ini akan bisa bertahan atau bisa berlanjut? Balik lagi, dua-duanya baik Shiba maupun Dogecoin itu kembali lagi ke komunitas ya. Jadi dua-duanya baik ke komunitas. Kalau memang komunitasnya udah solid, udah besar, ya mau seperti apapun badainya, pasti mereka bisa bertahan gitu, dan ya mereka pasti bisa hit all time high baru. Shiba token ke Rp1 ya sangat memungkinkan gitu loh ya, sangat memungkinkan. Lalu Dogecoin bisa ke 10.000 atau 15.000 juga sangat memungkinkan, balik lagi ke komunitasnya. Oke, paling sampai sini aja pembahasan tentang Shiba token ini dari pandang gua. Semoga kalian mendapatkan informasi terbaru ya. Baik lagi kan harus bisa bedakan Shiba token itu ada sebuah token, Dogecoin ada sebuah koin. Oke, kita ketemu lagi di next video. Kalau kalian suka silahkan di like, kalau nggak suka di dislike. Di subscribe juga bagi yang belum subscribe, di share juga ke teman kalian juga boleh. Kalau kalian ada kritik, saran, komentar, dan kalian ada pandangan pribadi tentang Shiba dan Doge, tentang Elon Musk dan Vitalik, silahkan kalian ceritakan cerita kalian di kolom komentar di bawah. Kita ketemu lagi di next video, sampai jumpa dan terima kasih, bye-bye.